senyum dong, Kopis. Jangan nunduk, jangan nunduk. Tribuners, inilah breaking news Tribun Jabar. Rekonstruksi kasus dugaan penyiksaan terhadap YTR digelar hari ini, Kamis 2 Juli 2026, di Mapolda, Jawa Barat. Polisi memilih Mapolda Jabar sebagai lokasi rekonstruksi dengan mempertimbangkan aspek keamanan. Berikut laporan selengkapnya. Hari ini penyidik menggelar rekonstruksi untuk mencocokkan seluruh alat bukti dengan rangkaian peristiwa yang terjadi. Proses rekonstruksi menjadi bagian penting dalam penyidikan guna memastikan setiap adegan sesuai dengan hasil pemeriksaan para saksi, korban, maupun tersangka. Penyidik sebelumnya juga telah beberapa kali melakukan pra-rekonstruksi sebelum pelaksanaan rekonstruksi hari ini. Sobat Tribuners, ini masih dilakukan rekonstruksi terkait kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang wanita berinisial YTR oleh pelaku bernama Taufik Hidayat. Saat ini masih dilakukan rekonstruksi di Mapolda Jawa Barat. Sobat Tribuners, ini sedang ada rekonstruksi dari kasus penganiayaan Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Apa saya di sini. Sana udah berhasil. Bisa di situ. Nanti posisinya. Ya ya. Kameranya. Pak, mundur Pak dikit Pak, kacanya ini udah mau pecah Pak. Aman, aman, Kacanya udah pecah. aman, aman. Sudah disampaikan dan. Tolong Kak aja deh. Tolongin Kobel. Bisa. Lihat. Chan. Iya di bawah. Iya. Nungguin nunggu. Pak Jaksa yang hadir Pak. Terima kasih. Hari ini kebetulan kami jaksa peneliti ada undangan dari penyidik untuk melakukan rekonstruksi. Ini memang bagian dari proses setelah beberapa waktu yang lalu tentunya kami menerima SPDP dari penyidik, kemudian kami sudah melakukan koordinasi dengan penyidik. Sekarang kita ikut untuk melakukan rekonstruksi, kemudian barangkali setelah rekonstruksi itu juga nanti ada koordinasi selanjutnya dengan penyidik. Saya harap barangkali perkara ini bisa berjalan dengan cepat sesuai dengan aturan. Berapa jaksa dan hari ini ada berapa jaksa yang menghadiri Pak? Yang Hari ini kami ada jaksa dari jaksa peneliti dari penyidik dan dari kejaksaan. Tribuners, selain mencocokkan alat bukti, rekonstruksi juga dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi perkara. Dalam proses ini, penyidik menghadirkan sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara agar setiap adegan dapat diverifikasi sesuai hasil penyidikan. Dalam perkembangan penyidikan, polisi juga mengungkap adanya 2 titik lokasi tambahan. Dengan demikian, jumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan kasus penyiksaan dan penyekapan terhadap YTR kini menjadi 6 titik. Seluruh lokasi tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik. Rekonstruksi tidak dilakukan di lokasi kejadian. Menurut kepolisian, keputusan tersebut
diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan serta kenyamanan masyarakat. Selain berada di kawasan kos dan kontrakan, jumlah lokasi kejadian juga cukup banyak, sehingga rekonstruksi dipusatkan di Mapolda, Jawa Barat. Sementara itu, kondisi korban YTR dilaporkan terus menunjukkan perkembangan yang membaik. Meski demikian, korban masih menjalani proses pemulihan sehingga belum diperbolehkan menerima terlalu banyak kunjungan. Polisi menyebut langkah tersebut dilakukan untuk menjaga proses pemulihan korban tetap optimal. Tribuners, hingga kini penyidik masih terus menyinkronkan keterangan korban, tersangka, para saksi, serta barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebanyak 25 orang saksi, termasuk korban dan ahli, telah dimintai keterangan dalam proses penyidikan perkara ini. Rekonstruksi hari ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyidikan kasus dugaan penyiksaan terhadap YTR. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru seiring berjalannya proses hukum. Tribuners, terima kasih telah mengikuti Breaking News Tribun Jabar. Dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru, tercepat, dan terpercaya dari Tribun Jabar. Saya, Diki Juhud, beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada laporan berikutnya. Salam hangat. Selamat siang, terima kasih sudah menunggu. Tadi kita sudah selesai melaksanakan rekonstruksi. Rekonstruksi ini dihadiri oleh Kejaksaan Tinggi Wilayah Jawa Barat. Di samping saya ada Pak Aspidum. Kemudian dihadiri oleh LPSK, Ibu Nurher hadir di sini. Kemudian dihadiri oleh seluruh para pihak, yaitu dari pelapor, kemudian dari korban itu dihadiri oleh kuasanya, dan tadi menggunakan saksi peran pengganti. Tadi gelar perkara, rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka, dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Perlu dijelaskan rekan-rekan bahwa dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, yang kita rekonstruksikan adalah 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6. Demikian rekonstruksi yang sudah berjalan lancar. Kemudian nanti kita tidak lanjuti dengan penandatanganan berita acara rekonstruksi yang semua pihak menandatangani berita acara tersebut. Demikian, terima kasih. TKP-nya di mana? Dari mana itu? TKP berapa? Karena 3 TKP itulah yang menjadi sentral poin penting terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Kalau TKP 1 dan 2 memang terjadi, 1 belum, yang kedua masih ya penganiayaan dengan tampar-tampar gitu aja lah. Tapi mulai TKP 3, 5, dan 6 di situ mulai terjadi penganiayaan berat. Kalau TKP 3 itu sudah mulai terjadi penyekapan sampai TKP terakhir di TKP 6. Boleh disebutkan TKP-nya, Bu, dan dalam rentang waktu kapan saja itu? Kan kemarin sudah ya dirilis kemarin, tapi kita nggak bisa terlalu rinci menyebutkan TKP-nya. Yang jelas di wilayah hukum Jawa Barat, Kabupaten, dan yang terakhir itu yang ada temuan TKP itu di Ciwaru, dan yang terakhir di Cinunuk. Total berapa adegan? Total tadi 21 adegan. Saat ini belum ada, dan itu masih dalam proses. Tadi kita sudah diskusi bersama dengan Pak Jaksa dan LPSK, dan di situ sudah kita ada kesepakatan bersama untuk kita tetap mendalami dan mencari bukti-bukti, dan bila ada kita akan mempersangkakan penambahan pasal terhadap pelaku. Penganiayaan yang dilakukannya apa aja, Bu? Penganiayaan di TKP 3, 5, dan 6 itu adegannya, aksi tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Bisa dirinci, Bu? Iya. di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian
kemudian dengan ada kaki meja itu besi yang TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya, karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam gitu. Tapi dengan TKP yang kita temukan matching itu dengan meja yang ada kakinya besi. Jadi mukanya juga pakai tangan kosong, dengan telapak tangan di pelipis itu dilakukan oleh pelaku kepada korban. Bu, kalau misalnya untuk digunting tuh, apakah itu benar Bu, diakui oleh tersangka tuh dengan bibir korban itu? Oh tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada, dan pelaku juga tidak mengakui, dan dari fakta yang ada juga tidak ada menggunting bibir itu. Jadi bibir itu atau gigi rontok itu karena pukulan berkali-kali sehingga rontok dan rusak bibirnya, karena kan tidak diobati, jadi lama-lama rusak bibir. Termasuk pakai helm ya? Itu masuk di paksa. Tato ya. Kalau berdasarkan investigasi, tato itu sebenarnya pada saat mereka masih belum masih ada kondisi sehat, sehingga untuk meyakinkan pelaku kepada korban bahwa kamu cinta sama saya gitu kan, karena di indikasi cemburu ini pelaku, sebagai bukti dia cinta mah ya tato sok bareng tato jadi dilakukan, dan tato itu benar diakui dan sudah dikuatkan juga oleh korban. Udah cukup ya Bu, izin terkait jadi pertanyaan yang besar Bu, itu korban kenapa tidak kabur saat itu, yang dari pertanyaannya kenapa Bu? Rasa takut yang besar dari korban, dah itu memang jawaban konsisten dari korban, memang ketakutan yang besar. Udah cukup ya. Bu, kalau misalnya tato berarti tidak ada paksaan dari tersangka terhadap korban. Bagaimana? Untuk tato tidak ada paksaan dari tersangka terhadap korban. Tidak ada paksaan, namun dengan kondisi seperti itu tentunya korban mau tidak mau mengikuti ya, karena kan takut dipukul. Walaupun memang secara lisan tidak ada paksaan, tapi kalau kita melihat kondisi psikis ya pasti ada ketakutan, kalau menolak pasti dilakukan kekerasan terhadap korban. Cukup ya. Bu, dari 21 adegan berapa kalinya tuh, berapa terjadi itu nggak Bu? Apanya di Pemukulannya berapa? Adegan kita nanti per TKP nanti kita nggak bisa ungkap ya. Itu masih dalam materi penyidikan. Bu, barang bukti TKP 4 itu nggak ada kejadian gimana Bu? Bagaimana? TKP Ada TKP 4, tapi dia tuh hanya kayak menampar sehingga luka di tubuh atau wajah itu ada darah yang menciprat ke dinding, itu saja buktinya. Katanya tersangka ini sempat memberikan obat dari apotik, rasa ketakutan tersangka terhadap korban meninggal atau gimana Bu? Betul ya, di samping dia karena lagi sadar gitu ya, dia takut mungkin korban meninggal, makanya dia membeli obat, mengobati sendiri. Iya. Mungkin demikian cukup ya, ada tambahan dari Pak As. Paling parah pemukulan atau Dari 3, yaitu 3, 5, 6 itu semua. itu dalam pengaruh miras berarti Bu? Dalam Ada yang pengaruh dia miras, ada yang juga tidak. Ada tambahan Pak As? Oke, terima kasih Bu Dir. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah tadi telah dilaksanakan rekonstruksi dengan lancar. Kami dari tim jaksa peneliti juga sudah mengikuti rekonstruksi dengan formal. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya lah, seperti itu barangkali dari kami. Pak, ada tambahan pasal? Kalau untuk tambahan pasal kedepannya kita lihat dulu berkas perkaranya nanti seperti apa. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan berkoordinasi dan berdiskusi lagi dengan penyidik seperti itu. Tadi juga sempat menghadirkan orang tua dari korban, itu seperti apa Bu? Ya dia sesuai kapasitasnya menyaksikan saja, tapi lebih kepada anak si pelapor, anaknya yang menyaksikan. Mungkin Ibu dari LPSK ada tambahan? Terima kasih. Jadi LPSK hadir ya, karena memang kita sudah mengabulkan permohonan perlindungan, dan saya kira LPSK sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh
kepolisian maupun kejaksaan. Dalam hal ini tentunya Dires PPA PPO ya Bu, yang memang punya spesifikasi berkaitan dengan korban ini adalah korban kekerasan berbasis gender, yang tentunya LPSK akan memberikan dukungan, diantaranya beberapa layanan psikologis misalnya, untuk membantu korban mengungkap kekerasan berbasis gender yang sudah dialaminya. Dan saya kira kita akan bersinergi terus. Nah, saya kira masyarakat juga penting untuk memberikan dukungan kepada korban maupun keluarganya ya, untuk setidaknya ke depan percepatan pemulihan itu harus terjadi supaya tadi mendukung proses penegakan hukum. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin psikologis dari korban sendiri seperti apa Bu saat ini Bu? Saat ini kami belum melakukan assessment karena medis sedang fokus pada pemulihan secara kesehatan fisik ya, medisnya. Nah, nanti kalau dari tim medis sudah memberikan rambu-rambu, kami melakukan assessment, tentunya akan segera kami lakukan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.